nanti strategi bagaimana kita bisa mengoptimalkan pertanian kedelai ini. Jadi nanti ke depan barangkali saya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pertanian tentunya, bagaimana kira-kira mengoptimalkan kedelai gerobokan ini. Saya kira kadang-kadang yang saya dengar beberapa waktu yang lalu itu ya, niat petani itu untuk menanam kedelai memang ya kelihatannya kurang begitu bergairah karena adanya kedelai impor yang notabene tadi harganya lebih murah seperti yang disampaikan Bapak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Bambang Pujianto, MKes, Magister Kesehatan, Wakil Bupati Grobogan terpilih di dalam Pilkada Desember yang baru lalu. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, sehat, Bapak. Pak Dr. Bambang Pujianto, kalau melihat namanya ada hubungannya dengan Pak Bambang Pujiono, mantan Bupati yang dulu, Pak ya? Betul Pak, beliau nomor 1, kakak saya, dan saya anak nomor 2. Penjenengan di daerah Wirosari, Pak ya, aslinya ya? Kecamatannya Tawangharjo, Bapak. Oh, Tawangharjo. Desanya Plosorejo. Oh, oke. Kalau nggak salah ada lagi ya, Bambang lagi yang anggota DPRD kalau nggak salah. Betul, kebetulan adik saya yang nomor 6, Bambang Guritno. Oh, DPRD dari fraksi PDI Perjuangan. berapa bersaudara, Pak? Semua sebetulnya ada 11 bersaudara, 8 laki-laki, 3 perempuan. Nah, kebetulan ya semuanya sudah banyak yang di luar kota juga ada. Kemudian 1 yang kebetulan sudah almarhum, adik saya yang nomor 10. Iya, luar biasa ini keluarga politisi. Pak Dr. Bambang Pujianto, pertama saya ingin mengucapkan selamat ya, dengan meneruskan tradisinya Pak Bambang Pujiono ya, menjadi wakil bupati ya, siapa tahu mudah-mudahan ke depan juga jadi bupati gitu. Pak, saya langsung aja bertanya dikaitkan dengan masalah yang akhir-akhir ini sangat viral secara nasional, yaitu masalah kelangkaan kedelai. Artinya sampai pengrajin tahu tempe nasional pada mogok. Nah, saya ingat bahwa di Grobogan itu punya salah satu andalan pertanian kedelai. Bahkan sampai punya apa itu Pak, rumah kedelai kalau nggak salah. Ini seperti apa Pak ini pengembangan kedelai di Grobogan? Bapak, mungkin barangkali Gerobokan itu kan terkenal dengan daerah pertanian. Terutama yang populer adalah pajale, Pak ya, istilah pajale, padi, jagung, kedelai. Kalau jagung mungkin secara nasional biasanya tetap menduduki peringkat antara 1, 2 gitu, itu dari Gerobokan. Tapi kalau kedelai dan padinya itu untuk tingkat regional. Jadi Gerobokan memang salah satu kabupaten yang
apa namanya sebagai penyangga pangan di provinsi atau di secara nasional. Namun ya memang betul seperti apa namanya kedelai di Kabupaten Grobogan ini memang juga mungkin perlu dilakukan optimalisasi ya Pak barangkali. Nah kami sendiri juga belum bisa menyampaikan banyak hal langkah-langkah apa nanti yang kira-kira mau kita ambil karena kalau saya melihat di beberapa pengrajin tempe itu ternyata juga menggunakan kedelai impor. Nah, ini kan dilematis ini. Kabupaten Grobogan sebagai penghasil kedelai yang secara regional juga sudah menjadi diperhitungkan, namun pengrajin-pengrajin tempe, tahu itu ternyata masih banyak yang menggunakan kedelai impor. Nah ini ya yang menjadi PR saya, PR kita semua. Pak Bambang, itu memang kedelai impor itu harga lebih murah. Katanya kalau dibuat tempe atau tahu itu lebih apa ya, lebih babar atau apa. Jadi mereka memang memilih itu. Tapi apapun kan apa budidaya kedelai ini diperlukan supaya kita tidak tergantung dengan luar negeri. Nah, maksud saya kan berarti peluang dalam negerinya masih cukup besar. Apakah Grobogan tidak punya niat untuk apa makin apa memperluas makin intensif tanam kedelai gitu. Ya, terima kasih Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di depan, memang kami belum tahu banyak ya tentang apa namanya nanti strategi bagaimana kita bisa mengoptimalkan apa namanya pertanian kedelai ini. Jadi nanti ke depan barangkali saya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pertanian tentunya, bagaimana kira-kira mengoptimalkan kedelai Grobogan ini. Saya kira kadang-kadang yang saya dengar beberapa waktu yang lalu itu ya niat petani itu untuk menanam kedelai memang ya kelihatannya kurang begitu bergairah karena adanya kedelai impor yang notabene tadi harganya lebih murah seperti yang disampaikan Bapak tadi. Iya. Pak Bambang, di Grobogan kan ada namanya rumah kedelai Grobogan. Itu punya instansi pusat, provinsi atau Pemkab Grobogan, Pak? Pemkab Grobogan, Bapak. Ya. Jadi, punya Pemkab Grobogan. Di situ juga ada apa namanya pelatihan-pelatihan bagaimana membuat tempe yang baik, yang higienis, tahu dan lain-lain. Yeah. Baik, sekarang kita membahas soal jagung. Jagung ini saking apa potensialnya Grobogan sampai banyak pabrik-pabrik makanan ternak yang membuka pabrik di Grobogan supaya dekat dengan bahan baku. Bagaimana perkembangannya, Pak? Kalau saya lihat perkembangannya memang cukup menggembirakan, Bapak. Jadi sangat menggembirakan. Namun masih ada permasalahan terkait dengan ya apa namanya lahan untuk petani jagung itu sendiri karena kebanyakan petani jagung itu menggunakan lahan-lahan yang milik perhutani. Nah, ini yang menjadi permasalahan sehingga di Kabupaten Grobogan masalah-masalah kekurangan pupuk selama ini kan menjadi isu-isu yang kurang menggembirakan. Jadi apa namanya untuk lahan-lahan perhutani yang sekarang ini banyak ditanami jagung oleh petani itu, selama ini kan menggunakan pupuk-pupuk bersubsidi yang mestinya untuk lahan pertanian. Sehingga ke depan harusnya memang harus ada kerjasama yang baik antara perhutani dengan Pemkab Grobogan untuk menyusun RDKK, karena RDKK dari lahan perhutani itu menurut informasi yang kami terima dari Dinas Pertanian itu baru sekitar ya antara 25%-an. Sehingga yang 75% lahan pertanian jagung yang milik perhutani ini memang belum masuk RDKK. Oleh karena itu untuk ke depan nanti akan kita upayakan
supaya bisa masuk RDKK. Kemudian terkait dengan pabrik-pabrik makanan ternak memang kelihatannya juga cukup bagus, Bapak. Jadi ini di daerah-daerah apa namanya Godong Barat itu sampai Gubuk itu ada beberapa memang pabrik makanan ternak. Kemudian di daerah dekat desa saya itu juga ada daerah Yono, dan saya dengar juga ini ada kelihatannya investor-investor dari terkait dengan pakan ternak ini yang banyak datang ke Grobogan. Ya. Pak Bambang, saya melihat potensi Grobogan ini besar sekali. Satu, kedelai, kalau itu bisa dikembangkan itu luar biasa karena kualitas kedelai Grobogan dikenal katanya sangat bagus. Kemudian kedua, potensi jagung. Tadi tinggal menangani masalah pupuk. Nah, ketika industri mulai masuk di Grobogan, bahkan kalau tidak salah semen Grobogan itu akan segera berproduksi. Seperti apa Pak perkembangan semen Grobogan? Terima kasih. Jadi untuk semen Grobogan, informasi yang kami terima memang diharapkan nanti produksi di antara 2021-2022. Ini kelihatannya sudah apa namanya, sudah kalau saya jalan-jalan ke daerah apa namanya Tanggung ya. Itu kelihatannya juga sudah siap kelihatannya. Namun kalau menurut informasi yang kami terima diharapkan bisa berproduksi di 2021-2022. Nah, infrastruktur jalan dan semua kelihatannya sudah hampir selesai, Pak. Ini, Pak. Yang jalan untuk khusus transportasi dari pabrik semen ke jalan besar, jalan raya itu kelihatannya juga hampir selesai. Jadi kira-kira itu informasi yang baru bisa kami terima. Iya, Pak Bambang, itu jalan-jalan dibangun oleh pabrik semen atau dibangun oleh pemerintah kabupaten? Pabrik semen, Pak, yang khusus untuk apa namanya, untuk transportasi dari pabrik ke jalan raya itu memang pabrik semen yang banyak. Yeah. Baik, kemudian saya lanjutkan tentang ini potensinya Grobogan ke depan yang luar biasa karena banyak investor yang sudah mulai, ya mungkin malah sudah jalan, mulai produksi di Grobogan, antara lain produk alas kaki dan sebagainya. Bisa diceritakan Pak itu yang pabrik-pabrik lain selain semen, selain makanan ternak tadi? Ya, terima kasih. Jadi memang di Grobogan ini sebetulnya kan Pak, banyak investor yang sebetulnya melirik Grobogan. Namun karena kemarin itu terkendala dengan apa namanya Perda Tata Ruang dan Wilayah itu, sehingga memang ini menghambat investor datang ke Grobogan. Ini memang suatu dilema, Pak. Menurut kami kok ini suatu dilema. Di sisi lain, Grobogan diharapkan tetap menjadi penyangga pangan nasional. Yeah. Namun di sisi lain, kalau dari sisi income daerah, tentunya kelihatannya lebih mengarah ke industri ya. Tentunya industri juga diberi peluang menurut kami kok seperti itu, sehingga memang telah diupayakan perubahan perda tersebut. Nah, terkait dengan pabrik-pabrik yang disampaikan Bapak tadi, seperti pabrik kaos kaki dan lain-lain, itu kan memang sudah lama. Dan produksinya juga kelihatannya juga kualitasnya menurut informasinya juga impor. Seperti juga di pabrik tas itu yang Pungkok itu juga ya, Pungkok itu juga produksi untuk impor, Bapak. Jadi kalau tidak dijual untuk ekspor, 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 saya ulangi, untuk ekspor. Jadi barang-barang yang katakanlah cacat, rusak itu ya tidak dijual di Grobogan, tapi dirusak, Pak. Jadi memang
aturannya katanya memang seperti itu, sehingga menurut kami ya meskipun itu tidak untuk konsumsi dalam negeri, namun kami juga sudah berterima kasih karena bisa menyerap tenaga kerja yang ada di Kabupaten Grobogan. Namun memang ada dampak-dampak dari pungkok, keluarga itu memang ada, namun demikian secara ekonomi memang bisa mengangkat ekonomi rakyat. Oke, Pak. Ya, Pak Bambang. Kenapa Grobogan menarik? Itu antara lain kan karena jaraknya dari Semarang tidak terlalu jauh. Ada angkutan kereta api juga bisa berhenti di Grobogan. Nah, tadi yang saya ingin tanyakan, apakah dengan banyaknya pabrik-pabrik yang masuk Grobogan itu masalah tenaga kerja sudah teratasi? Karena Grobogan juga terkenal pemasok tenaga kerja ke luar negeri juga besar yang di Grobogan. Sekarang sudah berkurang atau belum, Pak? Jadi malah ini, kalau boleh saya sampaikan, seperti di Pungkok sendiri itu sebetulnya masih jadi hampir saja semua tenaga kerja atau masyarakat yang membutuhkan pekerjaan itu sudah bisa terserap di sana. Bahkan Pungkok itu menyerap tenaga kerja yang dari lain daerah, karena memang PT Pungkok mensyaratkan minimal harus pendidikan SLTA. Nah, ini menjadi problem juga di Kabupaten Grobogan karena ternyata yang lulus SLTA sendiri kan juga sangat terbatas. Jadi sebetulnya Pungkok sendiri masih membutuhkan tenaga kerja, namun justru dari Pemkab Grobogan, dari masyarakat Grobogan sendiri yang memang sudah, karena mungkin sudah banyak juga yang bekerja di tempat lain, di luar kota, bahkan mungkin di luar Jawa atau di luar negeri, sehingga Pungkok itu malah sampai saat ini kekurangan tenaga, sehingga ada tenaga-tenaga dari kabupaten sekitar seperti Blora, Pati, Rembang, Sragen yang banyak, itu kira-kira itu Bapak. Kondisinya seperti itu. Iya, jadi itu seperti kasus Boyolali, Pak. Boyolali itu sampai kekurangan orang. Jadi orang Boyolali sudah habis kerja semua. Nah, pertanyaan saya ini di era pandemi Pungkok tetap jalan normal, Pak ya? Nah, kalau menurut pengamatan kami kelihatannya dikurangi. Jadi bukan normal seperti yang kemarin-kemarin. Saya tidak tahu persis, belum tahu persis. Nanti saya akan segera cari informasi. Namun yang saya dengar dari teman-teman OPD itu tidak semua operasional. Jadi memang kalau saya lewat itu juga tidak kelihatan berjubel begitu. Kendaraan yang terparkir, sepeda motor di parkiran Pungkok itu sendiri juga tidak full seperti biasanya. Mungkin dikurangi berapa persen, namun kami kurang paham, Pak. Nanti akan segera kami. Iya, baik Pak Bambang. Kalau tidak salah, salah satu program Ibu Bupati Bu Sri Sumarni mungkin bersama penjenengan itu adalah membangun rumah sakit. Nah, ini yang sesuai bidang penjenengan yang lama di Dinas Kesehatan. Itu ke depan seperti apa, Pak? Jadi sebetulnya kan visi misi Bu Sri Sumarni di periode pertama itu membangun rumah sakit di sisi barat dan sisi timur. Nah, ini sekarang kan sudah terrealisasi, Bapak. Yang sisi timur namanya Ki Ageng Selo, yang sisi barat namanya Rumah Sakit Getas Pendowo. Nah, memang dari visi misi beliau memang dulu kan membuat rumah sakit tipe C. Namun demikian karena kesulitan SDM, sementara ini kan tipe D. Dan alhamdulillah dengan adanya 2 rumah sakit ini, sekarang sudah operasional, bisa mengatasi pasien-pasien, ikut membantu mengatasi pasien-pasien COVID-19, Bapak. Jadi waktu itu memang ketika saya masih jadi direktur rumah sakit, memang ini harus kita buka rumah sakit untuk isolasi pasien-pasien COVID, dan alhamdulillah dengan bantuan rumah sakit tersebut saat itu pasien COVID bisa
teratasi, dalam arti tertampung. Nah, kalau kondisi saat ini memang kalau saya melihat laporan dari tim gugus tugas itu, rumah sakit yang ada di Gerobokan itu untuk tempat isolasi COVID memang sudah Full. sudah maksimal, sehingga memang isolasi mandiri di beberapa tempat, termasuk di rumah Wakil Bupati, Bapak. Yeah. Nah, kemudian nanti ke depan memang rumah sakit Getas Pendowo maupun Ki Ageng Selo akan kita upayakan menjadi rumah sakit tipe C. Namun demikian, ya itu tadi kendalanya adalah sumber daya manusia, utamanya dokter-dokter spesialis. Kita memang sangat sulit ternyata mencari dokter spesialis, sehingga ya untuk sementara ini tetap operasional dengan tipe D. Ya. Dokter Bambang, kalau dokter-dokter spesialis itu kalau di luar Jawa kan mereka malah tertarik karena dirangsang dengan apa ya, income yang khusus gitu. Apa nggak bisa dilakukan juga di Gerobokan misalnya? Ini, Pak. Sebetulnya kami sudah merintis kemarin itu ketika saya menjadi direktur rumah sakit. Itu setiap dokter spesialis memang kita beri tambahan penghasilan, Pak. Yeah. Jadi namanya tunjangan kinerja, meskipun istilah ini ternyata menjadi perdebatan karena kurang tepat. Namun demikian, karena ya kemampuan rumah sakit sendiri, karena kami rumah sakit sudah BLUD waktu itu, kami hanya bisa memberikan tunjangan kinerja sebesar 4 juta Pak tiap bulan. Nah, memang kalau spesialis yang ada di Jawa ukurannya kelihatannya sudah tidak uang lagi. Mungkin ya kenyamanan dan lain sebagainya. Memang banyak teman-teman dokter spesialis yang nggak bisa lah kalau kita saklek itu memang nggak bisa. Ada dokter spesialis yang waktu itu karena saya pengen mereka disiplin, tepat waktu kerjanya, dan dia tetap mengutamakan rumah sakit, akhirnya malah pilih pensiun. Jadi memang menurut saya kalau di Jawa, termasuk Gerobokan itu ukurannya kelihatannya sudah bukan tunjangan-tunjangan itu, tapi kenyamanan kelihatannya. Baik Dok, mungkin terakhir apa saja yang mau dikerjakan Bu Sri Sumarni sama Dokter Bambang ini 5 tahun ke depan yang tadi belum disebutkan? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama sebetulnya kan sesuai dengan visi misi kami, karena memang tuntutan masyarakat, kita pengen menyelesaikan segera infrastruktur jalan kabupaten yang kurang lebih sekarang ini masih kurang di antara 23%. Nah, ini akan kita selesaikan kalau memang nanti waktunya bisa 5 tahun, namun karena kami dengar secara aturan hanya 3 tahun 8 bulan, ya apakah nanti selesai apa enggak. Yang jelas kami akan berupaya semaksimal mungkin agar infrastruktur itu selesai. Kemudian yang kedua sebetulnya yang menjadi prioritas mengenai jadi di bidang kesehatan, mengenai angka kematian bayi dan angka kematian ibu serta stunting. Sebenarnya angka kematian ibu itu di Kabupaten Gerobokan bersaing dengan Brebes. Jadi antara ranking 1 dan ranking 2 itu dengan Kabupaten Brebes, termasuk angka kematian bayi itu juga sering di peringkat pertama. Oleh karena itu sebenarnya kami pengen nanti ya mencari solusi. Sebetulnya kami sudah punya program yang namanya gerobak. Jadi kita punya program, intinya gerakan bersama nanti antara Bupati dengan FKPD
dengan OPD untuk bersama-sama mengatasi angka kematian bayi dan kematian ibu melahirkan itu. Ya. Jadi baik nanti dari institusi samping termasuk kepolisian, Kementerian Agama dan lain sebagainya nanti akan kita ajak duduk bersama agar kita memang menyiapkan ibu-ibu itu bersalin dengan kondisi yang sangat sehat. Dan kami juga ingin sebetulnya mengoptimalkan lagi PKD. Jadi kalau saat ini kan pasien harus dirujuk ke puskesmas kalau mau melahirkan, jadi nanti akan kita optimalkan PKD itu lagi dengan bidan yang kompeten, dengan peralatan yang ya mungkin cukup baik, sehingga nanti penanganan ibu bersalin juga dilaksanakan dengan baik. Karena kemarin pernah dicoba melahirkan harus di puskesmas, ternyata bukan hanya dampaknya kesehatan saja, tapi dampak sosial ekonomi ternyata malah menjadi masalah. Karena tidak semua orang mampu untuk perjalanan ke puskesmas dari desa-desa yang waktu itu memang kondisi jalannya memang masih buruk, sehingga itu menjadi prioritas kami supaya Gerobokan ya nanti bisa bergeser ke urutan yang ke tengah, kira-kira itu Bapak. Ya. Jadi PKD itu bidan desa itu ya Dok? PKD itu pondok kesehatan desa. Jadi di situ nanti ada perawat, ada bidan, dan bidannya itu rata-rata kan satu desa sudah 2. Jadi nanti persalinan itu ditolong oleh 2 bidan minimal. Bahkan sekarang dari IBI Kabupaten Gerobokan malah punya program persalinan di desa nanti dilaksanakan dengan 3 bidan yang sudah dilakukan pelatihan sehingga nanti bisa memperkecil, menekan kematian ibu dan bayi. Baik, terima kasih Dr. Bambang Pujianto, Magister Kesehatan, Wakil Bupati Gerobokan terpilih yang akan segera mendampingi Bu Sri Sumarni sebagai Bupati. Mudah-mudahan sukses, ya, terutama tadi menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi. Pabrik-pabrik jalan lancar, pertanian juga lancar, tenaga kerja terjawab. Ya. Mudah-mudahan sukses Pak Dokter. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.